bahasa Banjar sih Kak, jadi abah. Papi. Papa. 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 Bapak. Gue biasanya manggil orang tua gue si abah. Papa. Nama saya Banu Kusai. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Halo, nama saya Adeline Johan. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Halo, nama gue Dea. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Perkenalkan, nama saya Adam Herlambang. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Halo, nama saya Ine. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Perkenalkan, nama saya Erzal Adrian Saatmaja. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Nama Yuna Piasyani, anak kedua dari 2 bersaudara. Halo, nama gue Jen. Gue anak ketiga dari 4 bersaudara. Halo, perkenalkan nama saya Ria. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Laki-laki hebat. Nyayang, salah satu penyelamat. Ya, orang yang bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Dia bisa memimpin keluarga kita, bisa membawa kita ya, bahagia juga. Sejauh ini walaupun kita keluarganya salah kadarnya, cuman aku bersyukur punya keluarga seperti yang sekarang ini. Sosok papa itu kepala keluarga yang baik, ayah yang baik juga. Dia tuh dari aku kecil nggak pernah marah gitu, main tangan pun nggak pernah. Ya kalau misalnya anaknya buat salah, diem dulu terus baru ngajak ngobrol gitu. Terus kalau misalnya ada yang berantem di rumah, ya dia jadi penengahnya sih. Papa itu my hero ya, jadi jelas udah pasti. Orang tua yang bertanggung jawab juga bagi keluarganya. Papa itu orang yang mencintai keluarganya dalam diam gitu. Jadi orang-orang tuh mungkin kadang ngelihat papa tuh cuek, tapi itu sebenarnya papa tuh sayang banget sama keluarganya gitu. Papa itu orang yang sangat sabar. Pokoknya di antara mama, adik aku sama aku. Bapak sih buat gua, dia adalah teman buat gua. Sekaligus dia yang menjaga gua dari kecil sampai gede sampai sekarang. Dia itu yang selalu menjaga gua tetap pada jalurnya. Lembut, kerja keras, terus kayak penyayang. Dia itu orangnya luar biasa sih. Banyak jasa-jasa dia yang memang nggak bisa gue hitung juga jasanya. Orang sabar, terus dia nggak pernah ngekang anaknya sih, kayak ngasih kebebasan itu ke kita. Bahagia mah pasti ada. Cuman yang paling serunya itu Bapak selalu ngajak jalan. Ya gabut aja, kayak naik motor lah kemana, ke stasiun atau ke Bogor. Tapi jujur, kalau sama Bapak itu kurang dekat. Ya kita ngobrolnya ya nggak terlalu jauh. Tapi kalau udah ngomongnya serius ya kita pasti sudah ada begini. Ya entah itu siapa ya, soalnya sampai benda itu kan. Tapi jujur aku sayang sama Bapak. Kalau aku minta tolong apa, papi pasti bantuin. Mau susah apa itu, dia pasti bakal berusaha sebaik mungkin untuk nolongin aku. Waktu itu aku kecelakaan, terus orang pertama yang aku telepon juga papi, terus papi juga lagi sibuk, lagi kerja, tapi dia langsung datengin aku, langsung ke rumah sakit, langsung nanya-nanyain kabar. Padahal saat itu tuh papi lagi sibuk banget.
Kalau bahagianya sih semua hal tuh bahagia. Kayak kemarin anak-anaknya udah pada lulus, dia tuh bahagia banget gitu. Itu salah satu momen yang kita lihat tuh dia bahagia, kita juga ikutan bahagia gitu. Kalau misalnya yang mengharukan, dia sakit sih. Kalau dia sakit karena dia itu kan cowok satu-satunya di keluarga aku. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sakit, itu sekeluarga tuh kayak langsung tumbang semuanya gitu. Nggak bisa makan, ngeliat dia sakit. Waktu itu sempat ikut touring naik motor di Bali bareng papa. Itu mungkin salah satu momen bahagia juga karena papa kan dari muda dan sampai umur sekarang nih sibuk kerja, jadi dia sekarang udah mulai self reward mungkin ya. Jadi ada touring naik motor, jadi terus saya juga diajak gitu. Itu salah satu momen bahagia sih. Banyak sih, kayak kita banyak family time itu banyak banget. Kayak ya papa selalu ada buat aku. Mungkin di saat gua itu bisa lulus kuliah, sebelum bapak gue kan udah nggak ada. Nah, bapak gue itu sebenarnya dari dulu tuh pengen banget lihat gue bisa lulus kuliah, bisa nikah, dan bisa juga sampai kerja sampai sekarang. Cuman alhamdulillah bapak gue bisa nguliahin gue sampai gue wisuda. Dan di situ bapak gue datang, ibu gue datang, sekeluarga kumpul semua di situ. Dan bagi gue sih itu lumayan mengharukan ya. Soalnya setelah itu nggak lama dari situ bapak gue nggak ada. Ada sih, apa namanya, kan ibaratnya anak cewek satu-satunya kan, jadi kayak emang sih dimanjain, jadi kayak apa-apa pasti cerita ke abah, terus sering jalan berdua gitu, misalnya kayak makan bareng gitu. Momen mengharukannya mungkin lebih ke kangen aja sih, karena kan sosoknya udah nggak ada. Waktu gue pas lulus kuliah kali ya, itu waktu kenapa? Karena kan gue waktu kuliah itu lulusnya itu 3,5 tahun, dan sedangkan sebelumnya kakak gue itu sampai ada 5 tahun gitu. Jadi dia tuh kayak nggak percaya aja gitu gue bisa lulus di 3,5 tahun itu, dan dia bener-bener nangis di depan gue karena dia nggak percaya sih sama gue, katanya bisa, maksudnya gue yang kayak gini bisa lulus dengan cepat gitu. Momen mengharukan sama papa tuh pas bukan dulu sih, ya berapa tahun yang lalu, terus kan putus nih ceritanya sama pacar. Terus dia tuh kayak ngasih semangat gitu, kayak ya udahlah mungkin itu bukan yang terbaik gitu. Padahal kayak selama ini tuh nggak pernah tuh ngomongin masalah-masalah kayak gitu sama papa. Mungkin waktu kecil ya sering jalan-jalan sore gitu naik motor keliling-keliling Jakarta aja. Banyak. Aku cuma pengen bapak sehat selalu. Walaupun umurnya udah buruk, nambah lah pasalnya. Yang penting bapak sehat, bisa selalu ngasih masukan anak-anak gue. Tapi suatu saat nanti ya bakal gantiin bapak, dan aku bakal jadi bapak nanti. Thank you papi untuk selalu ada buat aku. Walaupun papi lagi susah, lagi sibuk, tapi selalu ada buat aku. Aku sangat berterima kasih banget. Buat papa, terima kasih udah jadi apa yang terbaik di keluarga, panutan di keluarga kami, yang gak pernah marah, yang terlihat galak di luar, yang terlihat cool di luar, tapi sangat perhatian sama keluarga, apalagi sama anak-anaknya. Gak pernah mau melihat anak-anaknya tuh susah atau yang penting anak-anaknya tuh bahagia gitu. Apapun yang kita minta tuh papa selalu kasih ke kita, gimana pun caranya gitu. Semoga papa sehat selalu.
Semoga papa selalu jadi panutan. Maaf kalau dia belum bisa jadi terbaik buat papa. Maaf kalau dia belum bisa bahagiain papa. Malah papa terus yang selalu bahagiain dia sama keluarga. Ya buat papa di rumah, papa sehat-sehat. Papa jangan sering-sering emosi dalam hal-hal kecil yang seharusnya nggak perlu diemosikan. Aku cuma pengen papa sehat. Terus papa bahagia. Tuhan kasih kesempatan buat aku bahagiain papa suatu saat nanti. Pesan mungkin kayak sedikit penyesalan aja sih. Kayak kenapa harus meninggalnya sebelum gue sukses gitu. Gue belum bisa ibaratnya ngebales semua kebaikan beliau. Yang dia udah ngedidik, ngebiayain sekolah dari kecil sampai lulus kuliah gitu. Dan di saat di jenjang gue bisa bekerja, yang harusnya gue bisa membalas budi, tapi belum sampai di step itu bapak gue udah nggak ada gitu sih. Jadi agak dibilang nyesel nggak juga sih, cuman ya kayak ada yang ganjel aja gitu, kayak ngerasa bersalah juga sih belum bisa ngebales semua kebaikannya. Sayang aja sih karena abah nggak bisa lihat aku sampai sekarang gitu, karena kan dulu meninggalnya pas kuliah, jadi ya nggak bisa lihat aku kerja gitu sih. Gue cuma pengen bilang, mungkin saat ini gue belum bisa ngebahagiain mereka, belum bisa ngasih apapun. Mungkin sampai saat ini, sampai gue duduk di sini, gue belum bisa ngasih apapun. Tapi gue yakin nanti gue bisa bahagiain mereka. Tetap sabar ngadepin anak-anaknya. Maaf kalau misalkannya ada kata-kata yang mungkin bikin papa kesel. Sama apa ya, selalu ada. Pak, selamat hari ayah. Pokoknya intinya sehat-sehat selalu. Tetap sayang sama keluarga. Selamat Hari Ayah untuk papaku dan untuk semua papa di dunia. Semoga peran ayah di keluarga selalu bisa menjadi panutan di keluarganya. Selamat Hari Ayah untuk papaku dan papa di seluruh bumi ini. Jadi papa yang kuat, yang sabar, yang bisa jadi panutan untuk anak-anaknya. Selamat Hari Ayah untuk semua ayah yang ada di dunia ini. Selamat hari ayah, papa. Semoga papa jadi papa yang lebih baik lagi. Papa yang selalu menjaga keluarga. Semoga papa sehat-sehat. Semoga impian-impian papa bisa terwujud. Selamat Hari Ayah. Terima kasih atas perjuangannya untuk anak-anak dan keluarga. Buat ayah di seluruh Indonesia, khususnya buat bokap gue atau abah gue, selamat Hari Ayah. Semoga panjang umur, sehat, dan mungkin sampai saat ini gue belum bisa membahagiain, tapi yakin gue bakal bisa ngebahagiain dia. Selamat Hari Ayah untuk papa sama semua ayah yang ada di dunia ini. Keep strong, stay healthy, semoga bahagia selalu.